lebih galak daripada keputusan presiden. Nggak ada lagi pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Ya. Mudahkan. Ini saya sebetulnya dalam hati, ya benar tadi siapa yang sampaikan, sebetulnya Pak Purbaya ya. Ini sebetulnya Pak Presiden Trump mungkin membantu kita ini sebenarnya. Dia maksa kita supaya kita ramping, supaya kita efisien, supaya kita tidak manja, ya kan? Jadi saya benar-benar ini kesempatan. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh import. Saudara-saudara, mau impor apa, silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja, iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia, udah nggak pakai, jangan pakai praktek-praktek itu lagi gitu, ya. Karantina. Kalau negara kita negosiasi sebenarnya, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dan ya kita introspeksi diri ya, kita harus introspeksi diri. Institusi kita harus beres. Ya. Sendiri institusi kita harus beres. Ya. Ya, saudara, kita juga baru saja menyaksikan Presiden Prabowo dan sejumlah menteri kabinet, pimpinan lembaga dan ekonom bergabung dalam forum dialog strategis antara pemerintah pelaku ekonomi. Yang dibahas salah satunya adalah untuk memperkuat sinergi menuju pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di tengah situasi ekonomi global yang dinilai penuh tantangan. Dan saudara, Presiden Prabowo Subianto akan memperbaiki komunikasi pemerintah dan menjadi lebih baik serta proaktif. Menurutnya hal itu sesuai dengan hasil evaluasi 150 hari kerja Kabinet Merah Putih. Dalam sarasehan ekonomi di Senayan, Jakarta, Prabowo mengakui komunikasi pemerintah kurang berjalan baik selama menjabat. Ia mengaku itu menjadi tanggung jawabnya sebagai kepala negara dan menegaskan pemerintah tidak anti kritik. Di sisi lain, Presiden mengatakan pemerintah terus bekerja dengan mengutamakan pembuktian yang mendasar. Kemarin saya sadar beberapa minggu lalu, sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Dan saya ingin memberi penjelasan kenapa. Karena saya menganut filosofi evidence-based performance. Dan saya percaya, saya berpendapat sebenarnya rakyat pun akan menilai dengan hasil. Ya, saya memang sering diejek karena saya juga membuka kesempatan untuk diejek, ya kan? Kan saya bilang saya nggak suka orang yang hanya omon-omon. Akhirnya omon-omon jadi apa tuh? Jadi populer ya, dipakai di seluruh Indonesia itu. Iya kan? Dan saya nggak suka hanya omon-omon. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut perhitungan tarif resiprokal yang dipatok Presiden Amerika Serikat Donald Trump sulit dipahami.
Ia bahkan bilang tarif balasan Trump tak sejalan dengan teori ilmu ekonomi yang berlaku. Dalam sarasehan ekonomi di Senayan, Jakarta, Menteri Keuangan menilai kebijakan Trump sebatas jalan menutup defisit anggaran di Amerika Serikat. Atas kebijakan itu banyak negara menyelamatkan ekonomi masing-masing. Meski demikian, ia memastikan kondisi makroekonomi dan APBN masih terkendali. Meski nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan sempat bereaksi. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional. Tiongkok yang tadinya dianggap akan restrain atau menahan diri justru melakukan retaliasi yang sama kerasnya. Dan ini menimbulkan suatu eskalasi, makanya pemburukan di pasar uang dalam 2 hari terakhir ini karena respons kedua sesudah RRT menyampaikan retaliasi. Sesudah RRT menyampaikan retaliasi, Presiden Trump dengan Twitter mengatakan saya akan menaikkan lagi tarifnya menjadi 50%. So ini adalah eskalasi yang belum berakhir dan karena ini sudah menyangkut presiden dengan presiden, biasanya akan sangat sulit untuk face savingnya. Jadi ini adalah situasi yang harus kita hadapi secara sangat open minded, pragmatik dan pada saat yang sama kita harus agile, harus cepat. Menghadapi kebijakan tarif dagang Trump, Presiden Prabowo akan mendorong langkah negosiasi. Menurut Presiden, kebijakan yang dikeluarkan Trump soal tarif dagang merupakan langkah untuk melindungi rakyat Amerika. Maka langkah serupa juga perlu dilakukan Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia ingin tetap menjaga hubungan yang adil dan setara lewat langkah negosiasi soal tarif dagang Trump. Presiden Prabowo juga mengutus Menteri Kabinet Merah Putih sebagai delegasi tingkat tinggi ke Amerika Serikat. Untuk beliau. Perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang. Kita punya kekuatan, kita juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati, ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita.